Selamat pagi Pak Nas, perkenalkan nama saya Feliciana Clara Henderson dari kelas 11 MIA 4 dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas video pembahasan dari Work from Home 3 yaitu nomor 3 LKS 7 dari bagian B halaman 275 dan di sini saya membahas soal nomor 3A yang mana diketahui soalnya adalah 81x pangkat 4 dikurang 1 dibagi 3x kurang 1 dan yang ditanya adalah hasil bagi dan sisanya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan dulu nih mana yang akan dibagi dan mana yang si pembagi. Nah, dari sini yang akan menjadi si yang akan dibagi adalah ini. 81x pangkat 4 dikurang 1 dan yang akan menjadi bx atau si pembagi adalah yang ini 3x dikurang 1. Nah, ini kan masih sudah berurutan tapi tidak ada x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1 nya tidak ada. Jadi bagaimana cara kita mengerjakan? Sedangkan di dalam Horner kita dituntut untuk mengurut dari x pangkat 4 ke x pangkat 3 ke x pangkat 2 ke x pangkat 1 ke x pangkat 0. Nih. Hanya masih koefisien dari ini dan ini yang diketahui. Yang ini bagaimana cara mengerjakannya? Bisa. Cara mengerjakannya adalah apabila saya buat seperti ini. X 3 ini tambah 0x 2 tambah 0x kurang 1. Boleh tidak saya buat seperti ini? Tentu boleh. Kenapa? Karena bilangan apapun yang dikalikan dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Bilangan apapun yang diisi di X di sini apabila dikali dengan 0, maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi boleh ya saya buat kayak gini karena sama aja ini dengan 81x pangkat 4 tambah 0, tambah 0, tambah 0, kurang 1. Ya, sama aja dengan begini. Jadi kita boleh buat seperti ini. Nah, langsung saja kalau begitu kita mengerjakannya ke dalam metode bersusun dan metode Horner. Nah, metode bersusun bagaimana caranya? Nah, metode bersusun ini sama seperti pembagian yang sudah kita pelajari sebelumnya di waktu kita masih SD kelas 3. Nah, konsepnya sama tapi bedanya pembagi ini yang di dalam polinomial mengandung variabel. Bedanya di situ aja. Nah, langsung aja kita buat begini. Nah, tadi fx-nya berapa? Fx-nya adalah yang ini. Tapi kita buat ini boleh. Untuk mempergampang saya akan memasukkan yang ini. Supaya nanti tidak salah dalam membuat positif dan negatifnya. Dan si pembagi yang mana? Si pembagi yang ini. Seperti biasa caranya adalah kita tutup yang ini, kita fokus hanya di sebelah kiri dan fokus hanya pada di sini. Ini dan sini. Ini ditutup aja karena akan menyusahkan. Oke? Mari kita mengerjakan. 81x pangkat 4 dibagi 3x berapa? Jawabannya adalah 27x pangkat 3. Baru kita buka, lalu kita kalikan. 27x pangkat 3 dikali 3x hasilnya adalah 81x pangkat 4. Dan 27x pangkat 3 dikali min 1 hasilnya adalah min 27x pangkat 3. Lalu kita kurangkan. Nah, kita kurangkan. 81 dikurang 81 hasilnya adalah 0. 0 dikurang min 27 hasilnya positif 27. Baru kita turunkan ini. Tambah 0x kuadrat. Lalu kita tutup lagi yang ini. Nah, fokus hanya di sebelah sini. 27 bagi 3x. 27x pangkat 3 bagi 3x. Maka hasilnya adalah 9x kuadrat. Nah, ditambah 9x kuadrat. Ya, ditambah 9x kuadrat. Baru kita buka. Lalu kita kalikan. 9 dikali 3
9x kuadrat dikali 3x hasilnya adalah 27x pangkat 3. Dan 9x kuadrat dikali min 1 hasilnya adalah min 9x kuadrat. Nah, baru kita kurangkan. Nah, kita kurangkan 27 kurang 27 hasilnya adalah 0. 0 dikurang min 9 hasilnya jadi positif 9x. Lalu kita turunkan lagi. Tadi ini sudah diturunkan, ini lagi yang diturunkan. Ditambah 0x. Nah, sama kita tutup lagi. Kita fokus di sini sama yang di sini. 9x kuadrat dibagi 3x hasilnya adalah 3x. Baru kita buka, lalu kita kalikan. 3x dikali 3x sama dengan 9x kuadrat. Dan 3x dikali min 1 sama dengan min 3x. Lalu kita kurangkan lagi. 9 dikurang 9 hasilnya 0. 0 dikurang min 3 hasilnya adalah positif 3. Baru kita turunkan lagi di sini min 1. Oke. Baru kita tutup lagi di sini. Nah, 3x dikurang 1. Kita fokus di sini aja dan di sini. 3x dibagi 3x hasilnya adalah positif 1. Baru kita kalikan lagi. 3x 1 dikali 3x hasilnya adalah 3x dan 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1. Baru kita kurangkan. 3 dikurang 3 hasilnya 0, min 1 dikurang min 1 hasilnya adalah 0 juga. Nah, dapat kita ambil suatu pernyataan bahwa ini merupakan fx atau yang dibagi. Ini merupakan bx atau si pembagi. Nah, yang ini ya merupakan hasil bagi atau kita lambangkan juga dengan hx, dan yang ini merupakan sisa atau kita lambangkan juga dengan sx. Nah, dari sini kita sudah bisa dapat, kita masukkan aja ke dalam rumus yang biasa. Yang ini, yang fx, sebentar, yang fx sama dengan hx dikali bx ditambah sisa. Artinya apa? Artinya yang dibagi itu nilainya adalah hasil bagi dikali pembagi ditambah sisa. Apakah ini benar? Benar, sudah terbukti di video-video pembahasan saya yang sebelumnya. Nah, di sini langsung aja kita masukkan angkanya tadi yang diketahui, yang sudah kita dapat. Nah, tadi fx-nya berapa? Fx-nya adalah 81x pangkat 4 dikurang 1. Berarti 81x pangkat 4 dikurang 1, ya kan? Maaf, tidak kelihatan. Nah, ini sama dengan hasil bagi. Hasil baginya berapa? Tadi, nih. Hasil baginya adalah yang ini. 27x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 dikali si pembagi. Pembaginya mana? Pembaginya yang ini. 3x kurang 1 ditambah sisa. Tadi sisanya adalah 0. Berarti tidak usah kita tuliskan. Nah, berarti jadinya 27x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 dikali 3x kurang 1. Nah, apakah nanti ini benar? Nanti akan kita buktikan setelah kita mencari dengan metode Horner, ya. Nah, dengan metode Horner tadi sudah kita ketahui bahwa fx-nya ini segini, ya kan? 8x pangkat 4 dikurang 1. Nah, segini kan jadinya. Kita ubah tadi biar gampang, biar bisa dikerjakan dalam metode Horner. Kita catat ulang aja lagi bahwa fx-nya sama dengan 81x pangkat 4 dikurang 1. Lalu kita ubah menjadi 81x pangkat 4 ditambah 0x pangkat 3 ditambah 0x pangkat 2 ditambah 0x dikurang 1. Ini fx yang akan kita pakai. Lalu bx yang diketahui adalah 3x kurang 1. bx-nya adalah 3x kurang 1.
Nah, jadi langkah pertama adalah dengan mengubah bx-nya menjadi 0 terlebih dahulu. Maka ubah bx-nya menjadi 0, maka 3x dikurang 1 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 1, maka x sama dengan 1/3. Lalu kita masukkan ke dalam diagram Hornernya. Nah, ini diagram Hornernya. Nah, diagram Horner ini kita dituntut untuk mengurutkan dari pangkat yang tertinggi berurutan ke rendah, semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Kita tidak boleh mengerjakan dari x pangkat 4 langsung loncat ke x pangkat 0. Nah, oleh karena itulah saya membuat seperti ini. Oke, kita buat x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0 ya. Tadi pembaginya adalah 1/3. Nah, di sini koefisien yang akan dibagi kita letakkan di sini, oke? Koefisien yang akan dibagi, koefisien dari fx. Nah, di sini ketahui x pangkat 4 koefisiennya berapa? 81. X pangkat 3 koefisiennya berapa? 0. X pangkat 2 koefisiennya berapa? 0. X pangkat 1 koefisiennya berapa? 0. X pangkat 0 koefisiennya berapa? -1. Oke, lalu kita kerjakan seperti biasa. 81 kita turunkan aja 81 karena di sini nggak ada angka. Nah, caranya adalah ini dikalikan ini dan hasil kalinya kita letak di sini. Lalu ini tambah ini hasilnya adalah segini. Hasil ini kita kalikan lagi dengan ini, hasil kalinya kita letak di sini. Lalu ini tambah ini hasilnya adalah segini. Lalu ini kita kalikan lagi dengan ini, kita letakkan hasil kalinya di sini. Lalu ini tambah ini hasilnya adalah segini. Baru kita kalikan lagi yang ini dengan ini. Hasil kali kita letakkan di sini, lalu ini tambah ini, hasilnya adalah segini. Lalu apakah masih bisa dikali lagi? Tidak. Mengapa? Karena tidak ada lagi. Tidak ada lagi bilangan yang selanjutnya. Oke, langsung aja kita mengerjakan. 81 dikali 1/3, ya kan? Maka hasilnya adalah 27. 0 ditambah 27, hasilnya adalah 27. Oke, 27 dikali 1/3, hasilnya adalah 9. Maka kita letakkan 9-nya di sini. 0 ditambah 9, hasilnya adalah 9. Nah, 9 dikali 1/3, maka hasilnya adalah 3. Kita letakkan hasil kalinya di sini. 0 ditambah 3, hasilnya adalah 3. Lalu 3 dikali 1/3, hasilnya adalah 1. -1 ditambah 1, hasilnya adalah 0. Nah, di dalam metode Horner kita mengetahui bahwa ini merupakan hasil bagi, dan ini, ini merupakan hasil bagi, dan sisa satu bilangan di paling kanan itu merupakan sisa. Yang paling kanan ini sendiri dia yang di paling kanan itu merupakan sisa, dan sisanya di belakangnya adalah hasil, ya. Tapi dalam metode Horner ini pembagi di sini adalah 3x kurang 1, yang mana bentuknya itu merupakan bentuk AX tambah B. Ya, yang mana kita ketahui A-nya itu merupakan 3, A-nya itu adalah 3, ya. Dan B-nya ini adalah -1. Nah, kalau soal yang lalu-lalu kita mengerjakan itu bentuknya masih X tambah B. Sekarang sudah di-upgrade dan sekarang soalnya adalah AX tambah B. Nah, dalam metode Horner, apabila pembaginya adalah AX tambah B, maka hasil baginya adalah HX per A. Oke, maka hasil baginya adalah HX per A. Mengapa? Karena kalau tidak dibagi dengan A, maka nanti hasil pembuktiannya tidak akan sama dengan Fx yang diketahui di soal. Nanti akan kita buktikan bersama, ya. Lalu kita akan mengerjakan dulu, kita selesaikan dulu ini aja. Nah, Hx sama dengan 81, ini kan X pangkat 4 ya, nih. Caranya adalah dengan mengurangi ini dengan 1, pangkat yang diketahui dengan 1. Nah, jadi 81X pangkat 3. Terus ini koefisiennya 27, tambah 27, X pangkat 3 kurang 1 sama dengan 2. Oke, ditambah 9 ini koefisiennya. Ditambah X pangkat 2 kurang 1, X pangkat 1. Oke, 9X. Ditambah 3 koefisiennya. X pangkat 1 dikurang 1, X pangkat 0. X pangkat 0, 0, pangkat 0, maka hasilnya adalah 0. Tapi bilangan apapun
yang bukan 0, kalau dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Jadi kalau bilangan misalnya 2 pangkat 0 hasilnya 1, mau 1588 berapa pangkat 0 hasilnya pun 1. Gitu. Kecuali 0 pangkat 0, dia baru 0. Oke? Jadi 3. Tadi sudah kita dapat X pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke? Jadi 3. Lalu tadi diketahui bahwa HX itu harus dibagi dengan A. Ya. A-nya berapa? A-nya di sini adalah 3. Ya, A-nya di sini adalah 3. Maka kita bagi 3. Nah, maka HX sesungguhnya adalah 81 dibagi 3 berapa? 27X pangkat 3 ditambah 27 bagi 3, 9X kuadrat. Ya, 9 bagi 3 ditambah 3X. 3 bagi 3 ditambah 1. Maka ini adalah HX yang sebenarnya. Lalu SX-nya tadi berapa? SX-nya adalah 0. Apakah ini benar dan sudah terbukti? Mari kita lakukan suatu pembuktian. Kita buktikan. Oke? Kita buktikan. Tadi fx sama dengan hx dikali bx ditambah sx. Tadi fx-nya diketahui 81, x pangkat 4 dikurang 1. Hasilnya tadi adalah 27x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 3x tambah 1. Sama kan? Metode bersusun dan metode Horner atau sintetik. Hasilnya sama, hasil baginya sama. Ya, jadi kalau kita cari dengan metode bersusun atau metode Horner, bilangan apapun dia, hasilnya akan sama. Kalau tidak sama, itu merupakan suatu tanda tanya, berarti ada yang salah. Oke? Tadi hasil baginya adalah ini. Oke. Berarti 27x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat ditambah 3x ditambah 3 dikali pembagi. Pembaginya tadi berapa? Pembaginya adalah 3x dikurang 1. Oh iya, maaf, saya salah. Harusnya ini adalah 1. Sebentar, saya ketik x. Oke, ini harusnya 1. Oke, 1 udah pas. Jangan sampai beda ya, nanti bingung. Ini pembaginya 3x kurang 1. Nah, 3x dikurang 1. Tadi SX-nya adalah 0. Sisanya adalah 0. Jadi tidak usah ditulis karena tidak penting. Oke, langsung saja kita mengerjakan, dan mengerjakannya seperti biasa dengan metode distributif. Oke, kita kerjakan. 27x pangkat 3 dikali 3x hasilnya adalah 81 x pangkat 4. Oke. 9x kuadrat dikali 3x hasilnya adalah 27x pangkat 3. 3x dikali 3x hasilnya adalah 9x kuadrat. Dan 1 dikali 3x hasilnya adalah 3x. Lalu kita kalikan dengan min 1. 27x pangkat 3 dikalikan dengan min 1 hasilnya adalah min 27x pangkat 3. 9x kuadrat dikali min 1 hasilnya adalah min 9x kuadrat. 3x dikali min 1 hasilnya adalah min 3x. Dan 1 dikali min 1 hasilnya adalah min 1. Oke? Lalu kita kerjakan. Kita sederhanakan. Apakah dari pangkat yang tertinggi dulu kita susun? Pangkat tertinggi adalah 81x pangkat 4. Apakah ada kawannya? Yang pangkat 4 tidak ada. Maka kita tulis saja sendiri 81x pangkat 4. Lalu kita lanjut, sebelum 4 adalah 3. Lanjut ke 3, 27x pangkat 3. Apakah ada kawannya? Apakah ada kawannya? Ada. Kawannya adalah yang ini. Oke. 27 dikurang 27 hasilnya adalah 0. Gak usah ditulis 0. Oke. Lalu kita lanjut ke pangkat sebelum 3, yaitu 2. Nah, pangkat sebelum 3 itu 2 ini. 9x kurang 9x kuadrat, apakah ada kawannya? Ada, ini kawannya. 9 dikurang 9 hasilnya 0 juga. Nggak usah ditulis. Oke, kita lanjut ke pangkat 1. Nah, di sini pangkat 1 ini. Apakah ada kawannya pangkat 1? Ada, ini. 3 dikurang 3 hasilnya adalah 0. Nggak usah ditulis juga. Lalu, lanjut ke yang x pangkat 0. X pangkat 0 adalah min 1. Apakah ada lagi kawannya? Tidak ada. Baru kita buat min 1. Nah, apakah benar?
terbukti benar. Nah, kita coba yang metode Horner tadi, yang belum dibagi dengan yang ini. Yang menjadi pertanyaan tadi, kenapa dia harus dibagi dengan HX per A? Kenapa ketika pembaginya AX tambah B, kita harus bagi dengan HX per A, oke? Nah, kita bagikan dengan 3 tadi, karena tadi AX-nya itu diketahui A-nya 3. Kenapa ya? Kita coba, kalau misalnya kita masukkan ini, kita masukkan yang ini, tanpa kita bagi dengan 3. Tanpa kita bagi dengan A, oke? Berarti tadi 81X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan hasil baginya adalah 81X pangkat 3 ditambah 27X kuadrat, 81X pangkat 3 ditambah 27X kuadrat ditambah 9X ditambah 3. Kita kalikan dengan si pembaginya tadi 3X kurang 1 dengan sisanya di sini, sisanya 0 juga, jadi kita nggak usah menuliskannya. Oke. Seperti biasa, cara yang kita gunakan ya distributif. Nah, ini tadi tadi ini yang HX aja ya. Ya, HX aja ya. Bukan HX per A. Bukan yang ini, tapi kita coba yang ini. Kita coba yang ini. Oke? Kita buktikan kenapa kita harus membaginya dengan A, oke? Nah, kita kerjakan 81 dikali 3 hasilnya adalah 243X pangkat 4. 27 dikali 3 hasilnya adalah 81X pangkat 3. 9 dikali 3 hasilnya adalah 27X pangkat 2. Dan 3 dikali 3 sama dengan 9X. 3 kali 3X sama dengan 9X. Lalu ini dikalikan ke sini. Oke. Dikurang, berarti 81 dikali min 1 hasilnya adalah min 81X pangkat 3. 27 kali min 1 hasilnya adalah min 27X kuadrat. 9 dikali min 1 hasilnya adalah min 9X. Lalu 3 dikali min 1 hasilnya adalah min 3. Nah, kita kerjakan 243X pangkat 4. Apakah ada kawannya? Tidak ada. Kita buat 243X pangkat 4. Lalu kita kerjakan yang di pangkat yang sebelum 4 adalah 3. Nih, 81X kuadrat, X pangkat 3 maksud saya dikurang 81X pangkat 3 0 ya. Nggak usah ditulis. Lanjut ke yang kuadrat pangkat 2. Apakah ada kawannya? Ada, ini kawannya. 0 juga nggak usah ditulis. Lalu ini yang pangkat 1. Ini, apakah ada kawannya? Ada, ini. 0 juga nggak usah ditulis. Lalu yang ini dibagi, sisanya ini dikurang 3 yang pangkat 0. Nah, apakah sama dengan soal yang diketahui? Beda. Hasilnya berbeda. Makanya kita harus membagi hasil bagi dengan A. Supaya apa? Supaya bisa nanti ketemu sama seperti yang di atas. Makanya kita harus membuat HX. Jadi kita harus membagi HX dengan A apabila pembagi sama dengan AX tambah B. Oke. Sekianlah pembahasan soal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak. Terima kasih, Pak.